Halo para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang raja pengangguran yang memasuki gunung paling mengerikan di mana seluruh raja dunia bawah berkumpul demi memperebutkan tahta sebagai yang terkuat. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Daeho yang telah berhasil keluar dari tebing pasca dijatuhkan saat menghadapi Hakjun sang raksasa putra termuda ketua Jin. Di sisi lain Hakjun yang merasa dirinya telah mengalahkan Daeho mengincar kakaknya sendiri sekaligus sang raksasa itu sendiri. Sosok ini adalah Jin Gunyuk putra ketiga ketua Jin dan dia akan memberikan pelajaran kepada adiknya yang telah lancang padanya. Kembali seminggu sebelum festival, tepatnya di salah satu kantor sang raksasa. Di sana tampak sebuah pohon raksasa dan dalam waktu singkat pohon tersebut terguncang akan sesuatu seakan mengalami sebuah gempa. Di batang pohon raksasa tersebut terdapat luka yang sangat banyak menunjukkan jika pohon itu telah tumbuh dengan penuh tempaan. Siapa sangka alasan kenapa pohon raksasa dan kokoh itu memiliki luka disebabkan oleh salah satu sang raksasa yang terus menghujaninya dengan sebuah tinju. Tak ada satu hari pun terlewat tanpa tinju yang dilesatkan ke arah pohon ini. Di sela itu orang-orang yang mengikuti Gunyuk putra ketiga ketua Jin berteriak dengan menyebut tuan mereka sangat hebat. Walau Gunyuk merupakan salah satu dari 5 raksasa, tapi dia tidak terlalu keras pada bawahannya dengan tersenyum kepada mereka. Pria ini sudah melihat latihan tuannya selama bertahun-tahun di tiap harinya, tapi tetap saja dirinya selalu kagum dan kenapa tuannya masih memukuli pohon itu padahal dia sudah mencapai puncak kekuatan. Gunyuk yang mendengar itu tertawa disebabkan bawahannya nampaknya melupakan sesuatu yang penting. Dia pun memberitahu jika pohon ini ditanam saat dirinya lahir dan terdapat cerita di baliknya yang sangat berbanding terbalik dengan yang terlihat sekarang ini. Ketika pertama kali ditanam pohon itu tidak lebih dari pohon kecil yang berpenyakitan tanpa satu helai daun. Bawahannya yang mendengar hal itu terkejut karena pohon ini tampak begitu kuat dan kokoh sekarang ini. Pohon rapuh ini juga telah berdiri selama 30 tahun menahan badai, bahkan ketika angin ganas mencoba untuk menumbangkannya tapi dia tetap berdiri kokoh. Setelah berjuang seumur hidup, maka pohon ini tumbuh menjadi sebuah pohon yang begitu besar, dengan kerusakan di tiap jengkal batangnya menunjukkan kerasnya hidup yang dijalaninya. Bagi Gunyuk, seorang manusia tidak ada bedanya dengan sebuah pohon di mana yang terlemah bisa menjadi yang terkuat dengan kekokohan mutlak tak tertandingi. Persis seperti bibit pohon yang menaklukkan badai demi tumbuh menjadi pohon raksasa, maka seorang pria akan tumbuh dengan menghadapi tantangan dalam hidupnya tanpa sekalipun menyerah. Gunyuk mengatakan hal ini bukanlah tanpa alasan karena inilah jalan hidupnya yang telah ditempuhnya selama ini. Di mana Gunyuk tidak terlahir dengan bakat meskipun dia berasal dari garis keturunan terkuat di dunia. Tidak seperti saudara-saudaranya yang tumbuh dengan kemampuan luar biasa, tapi dia hanyalah anak yang lemah. Meskipun begitu Gunyuk enggan menyerah dan selalu bekerja lebih keras daripada semua saudaranya, meskipun mereka telah terbang tinggi, tapi dia masih menggeliat di tanah sendirian untuk berjuang, bahkan dia berjuang lebih keras dari yang dibayangkannya. Gunyuk yakin jika semua usahanya takkan mengkhianatinya, dan dia hanya perlu terus berjuang setiap hari tanpa putus asa demi mencapai puncak.
Dengan prinsip kuat serta tekad kokoh, maka Gunyuk yakin seorang manusia bisa memanjat tebing tapi berpegangan pada sesuatu kalau terus berjuang memanjat. Di dunia ini satu hal yang pasti di mana orang-orang akan mengejek si kura-kura yang lambat, tapi di festival pada pendekar ini maka Gunyuk akan menghancurkan mereka yang menertawakannya dengan kedua tangannya sendiri dari kepalan tinju yang terlahir dari keringatnya selama ini. Jika Gunyuk adalah si kura-kura maka Hakjun adalah sang kelinci tersebut, namun prinsipnya tidak seperti kelinci yang diceritakan dalam dongeng, di mana sang kelinci seperti dirinya tidak punya waktu bermalas-malasan seperti dalam dongeng hingga kelinci tersebut dikalahkan oleh sang kura-kura. Bagi Hakjun hanya orang yang tidak berbakat berasumsi jika orang jenius tidak bekerja keras juga, tapi kenyataannya sangatlah berbeda. Di festival para pendekar ini, maka Hakjun akan menunjukkan sang kelinci yang telah bekerja keras menghajar seluruh lawannya, dan pertarungan mereka pun menggema melalui serangan telak Hakjun ke wajah saudaranya. Serangan itu membuat Gunyuk terseret mundur saking hebatnya dampak yang diberikan. Namun Gunyuk masih saja tertawa, walau dia mengalami luka dan memuji adiknya yang tampaknya sudah tumbuh menjadi pria sejati tanpa bermalas-malasan dengan bakat alaminya. Lalu Gunyuk berteriak dan meminta ayahnya sang manusia terkuat melihatnya dari alam berbeda untuk memberikannya pertunjukan yang luar biasa sebagai pengantar sekaligus penghormatan terakhir dari kematiannya. Dalam waktu singkat dia melesat maju dengan kecepatan penuhnya. Semua bagian tubuh Gunyuk telah terlatih dengan diambang batas untuk memberikan hasil terbaik dalam festival para pendekar ini, dan sekarang dia sudah berada di depan adiknya. Baginya ini adalah salah satu persembahan terbaik di sepanjang sejarah, dan persembahan itu akan terus berkelanjutan sampai dia mengalahkan semua saudaranya yang diberkahi oleh bakat alami sejak lahir. Hakjun yang melihat serangan datang ke arahnya segera mengambil sikap untuk mengatasinya melalui tendangan yang merupakan keahliannya. Para panitia festival yang menonton pertarungan hanya perlu mengatur nafas mereka sekaligus menjaga jarak sebaik mungkin agar tidak terkena dampaknya. Sosok bertopeng ini adalah Mongdal sekaligus pasukan elit dalam organisasi, dan dia meminta semua orang tenang karena Ilsun sebentar lagi sampai di tempat ini. Mereka harus memastikan tak ada yang boleh ikut campur karena pertarungan antar para raksasa adalah sesuatu yang sudah dinantikan oleh semua orang dalam organisasi Taejin. Pertarungan hebat ini adalah momen sekali seumur hidup karena pemimpin dalam organisasi akan muncul dalam festival ini. Namun di saat yang sama seorang pengganggu baru saja tiba dan Daeho terus tertawa menunjukkan rasa senangnya disebabkan menemukan orang yang ditargetkannya. Kedua sang raksasa ini pun berhenti sejenak disebabkan perhatian mereka teralihkan pada Daeho yang baru saja menyela. Di sisi lain ketua tim di ruang monitor sangat terkejut karena Daeho yang dianggap telah mati masih saja bertahan hidup. Para tetua yang melihat kedatangan Daeho tak hentinya tertawa karena menganggapnya sebagai karya yang luar biasa dengan masih mampu berdiri kokoh walau telah melewati banyak hal. Sekarang dua raksasa berada di depannya dan semua orang tak sabar melihat akan apa yang terjadi selanjutnya dalam pertarungan ini. Di sana Daeho yang penuh semangat tak peduli siapa sosok di depannya karena dia hanya perlu menyelesaikan urusannya. Sambil tertawa Daeho menanyakan kenapa Hakjun kabur dari pertarungan yang belum selesai dan apa dia takut dengannya. Hakjun terdiam sejenak disebabkan sulit percaya jika Daeho selamat dari tebing yang sangat dalam dan berbahaya tersebut.
Di saat yang sama Gunyuk mengungkapkan kekecewaannya kepada adiknya, bahkan menganggap telah mempermalukan nama besar ayahnya. Tidak hanya gagal menyelesaikan pertarungannya dengan benar, tapi Hakjun juga merusak pertarungan mereka berdua, dan hal ini adalah sesuatu yang sangat memalukan disebabkan mereka berdua memiliki garis darah yang sama. Hakjun yang sebelumnya selalu tenang, kini sangat murka karena dipermalukan di depan kakaknya, bahkan di hadapan semua orang dalam organisasi Taejin. Maka dari itu dia akan memperbaikinya secepat mungkin, dan dia juga tak memungkiri kesalahannya yang tidak memastikan kematian musuhnya terlebih dahulu sebelum meninggalkannya. Daeho yang mendengar itu sangat kegirangan karena dia menganggap Hakjun hanya beruntung karena mengetahui letak tebing itu disebabkan informasi dari gunung ini pastinya sudah diketahuinya lalu memancingnya ke area tersebut, dan cara itu hanyalah sebuah trik yang digunakan oleh pecundang penakut. Sekarang tak ada tebing lagi dan tak ada yang bisa menolongnya dari kekalahan. Saat Daeho melesat maju, maka Hakjun mengaktifkan kemampuannya yang mampu mendeteksi serangan lawan saat berada dalam jangkauannya. Bagi Hakjun, serangan yang datang ke arahnya sangat sembrono dan tak ada yang berubah dari pertarungan pertama mereka. Maka dari itu dia akan segera mengakhirinya dengan menghujaninya tendangan terbaik miliknya. Dalam waktu singkat Hakjun melesatkan tendangannya yang diarahkan tepat ke jantung Daeho untuk mengakhiri hidupnya. Ini adalah teknik yang dianggapnya paling unggul dari teknik persepsi ruang yang tanpa celah. Namun hal mengejutkan terjadi di mana Daeho telah melakukan sesuatu untuk menghindarinya. Dalam waktu sesingkat itu Hakjun merasakan dan melihat jika amarah Daeho telah berubah menjadi insting bertarung murni untuk lolos dari situasi berbahaya. Yang benar saja Daeho memutar tubuhnya hingga tendangan Hakjun tidaklah berdampak, dan upaya ini merupakan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh Hakjun. Setelah itu Daeho kembali membalas serangan yang diterimanya dengan sebuah tendangan agar mereka berdua impas dalam pertarungan ini. Tendangan itu sangat kuat hingga menghantam kepala Hakjun. Daeho tak punya waktu untuk menahan diri karena dia masih memiliki musuh yang banyak. Hakjun yang terkena serangan itu terlempar di udara, dan di sela itu dia mengingat akan masa lalunya, di mana sejak kecil dia sudah ditanamkan akan sesuatu yang sangat penting di dalam hidupnya. Di mana dia adalah putra dari manusia terkuat di dunia sekaligus pewaris terakhir dari organisasi Taejin, dan ibunya ingin dia hidup secara terhormat. Hakjun berjanji untuk melakukannya, dan dia takkan mempermalukan garis keturunannya di sepanjang hidupnya. Sekarang dia tidak bisa menepati janji itu dan dibuat tak berdaya oleh seseorang yang jelas garis keturunannya. Daeho yang baru saja memberikan serangannya terus tertawa disebabkan Hakjun terlalu percaya diri pada teknik bertarungnya. Baginya manusia dapat beradaptasi dengan kondisi apapun dan semuanya memiliki bakat bawaan lahir berupa insting. Serangan kuat itu membuat tubuh Hakjun terlempar melewati saudaranya yang berada di sana. Dengan ini Hakjun telah dikalahkan dan tubuhnya yang tak terbiasa menerima kerusakan fatal sudah tak bisa bangkit lagi, dan Gunyuk yang tak menduga hasilnya akan seperti ini hanya terdiam. Lalu dia mulai beraksi dengan sebuah tawa melihat adiknya dihajar seperti itu. Seketika Gunyuk tak dapat menjaga diri lagi, dan dia segera melompat ke arah Daeho. Dia tak pernah menyangka ada manusia yang dapat menghiburnya, selain para saudaranya yang hebat. Tapi nampaknya monster baru yang dapat mengacaukan tatanan garis keturunan Taejin telah muncul.
Maka dari itu Gunyuk akan mengadu kekuatannya dengan orang itu dan hal ini akan jauh lebih menyenangkan. Daeho yang mendapat tekanan dari atas membuat tubuhnya tertekan dan adu kekuatan antara kerja keras yang melahirkan kekuatan pun dimulai. Aura tekanan yang ditimbulkan oleh mereka berdua sudah seperti bukan milik manusia. Siapapun yang melihatnya dapat merasakan jika keduanya adalah monster yang nyata. Para tetua dalam organisasi Taejin pun merasa sangat bersyukur dapat hidup lebih lama karena berkesempatan menyaksikan duel generasi muda yang menakjubkan. Gunyuk merasa cara memperkenalkan dirinya adalah melalui pertarungan disebabkan dia sudah tak sabar lagi. Daeho dengan senang hati menyambutnya disebabkan orang besar di depannya lebih menarik dari bocah sebelumnya. Daeho akan mengirim hadiah menarik kepada ketua Jin yang telah wafat dengan membiarkan putranya bergabung dengannya untuk menemani kesepiannya di alam baka.